bagi adik-adik usia 6 hingga 12 tahun yang belum berkompak. Kakak menyampaikan informasi, bagi adik-adik yang belum bergabung dalam kelompok sel atau yang di gereja kita disebut kompak, silakan menghubungi Kak Susi di nomor telepon 081 231 75 8887. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama atau kakak untuk menghubungi Kak Susi ya. Ayo buruan hubungi Kak Susi agar nanti dibantu mencarikan kompak dan bertemu dengan kakak gembala kompak. Belajar dan bertumbuh bersama melalui kompak. Yes, yes, yes. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kang Maria sungguh bersuka cita berjumpa dengan kalian semua. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menyelamatkan kehidupan kami. Melalui kematian-Mu di kayu salib, Engkau sudah menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau hidup, Engkau bangkit, mengalahkan kuasa maut, sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur lewat pujian kami. Kami mau bersuka cita lewat nyanyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik, siapa yang bersuka cita? Lambaikan tangannya. Haleluya, Kak Maria sungguh bersuka cita. Mari kita besarkan nama Tuhan bersama-sama lewat pujian kita pada hari ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Dosa-dosa kita. Dia lahir untuk kita semua, Dia mati untuk kita semua, dan Dia bangkit untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu
itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, karena Engkau begitu besar mengasihi kami Tuhan. Cintamu yang begitu besar buat kami anak-anak-Mu. Mari bersama-sama katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Biar Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh glory, haleluya. Kami sungguh merasakan Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami. Namun Kau Allah yang hidup, Allah
yang berkuasa. Kau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat kebangkitan-Mu. Engkau bangkit dan hidup untuk memberikan anugerah keselamatan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau lebih lagi ada dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami boleh mengerti Engkau lebih lagi dan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami. Hati yang terbaik Tuhan. Untuk benih-benih firman-Mu ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami, kakak kami yang menyampaikan, maupun kami yang mendengarkan di rumah-rumah Tuhan, Engkau hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, dan sukacita. Adik-adik, pernah nggak adik-adik dikejutkan oleh kabar buruk? Kabar buruk tentang apa ya? Apa? Oh, ada yang pernah, ada yang enggak. Nah, atau mungkin pernah mendengar sesuatu yang akan terjadi. Misal, rumah harus dijual, atau harus pindah rumah, atau salah satu keluarga misalnya harus operasi. Pernah nggak mendengar sesuatu seperti itu? Terus kita akan berkata apa, Dede? Kita akan berkata, hal itu tidak boleh terjadi. Hal ini tidak boleh terjadi. Nah, waktu zaman dulu, di zaman masih Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus sudah bersama dengan murid-muridnya, lama bersama-sama dengan mereka setiap hari, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dan segala hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Suatu kali Tuhan Yesus membuka rahasia tentang penderitaannya kepada murid-muridnya, khususnya Yakobus, Yohanes, dan Simon Petrus. Mereka setelah lama bersama-sama Tuhan Yesus, rasanya mereka ingin terus setiap hari bersama Tuhan Yesus sampai terus berlanjut terus menikmati hadirat Tuhan. Tetapi semua akan ada akhirnya. Karena apa ya? Tuhan Yesus bilang begini, aku ini sebagai anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Aku akan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan kemudian aku harus mati. Tetapi sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Apa? Dibunuh. Mesias dibunuh. Mereka tidak mengerti dan tidak dapat berkata-kata. Mereka diam. Tuk, waktu berjalan. Akhirnya Petrus mengajak Tuhan Yesus agak jauh. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, tidak Tuhan, hal ini tidak boleh menimpa Engkau. Nah, seharusnya kan Tuhan Yesus senang ya, tapi Tuhan Yesus bilang, nyala iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Oh, ternyata itu iblis yang berbicara lewat Simon Petrus. Nah, kalau misalkan Tuhan Yesus tidak diizinkan nanti menebus dosa manusia, maka dosa kita semua tidak akan bisa ditebus oleh Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana yang besar untuk menebus dosa kita. Kita yang salah, kita yang jahat, kita yang jahil, kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang menanggung semuanya. Nah, tapi setelah berbicara dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus juga berkata kepada muridnya yang lain, Yakobus dan Yohanes. Tuhan Yesus bilang, bukan hanya Tuhan Yesus yang akan menderita, tetapi
barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri. Ia harus siap menderita seperti aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Wah, ternyata seperti itu ya adik-adik ya. Kalau kita mau ikut sama Tuhan Yesus tidak selalu senang, kita harus terutama menyangkal diri kita. Kita mau berbuat jahat, kita berpikir lagi, kita kan ikut Tuhan Yesus. Kalau kita mau berbuat jahil dengan teman, atau mencuri punya orang tua, atau melakukan hal-hal yang jahat dan tidak baik, itu juga kita harus berpikir lagi, kita harus menyangkal diri, kita harus melakukan penderitaan itu, tetapi nanti kita akan mendapatkan surga yang mulia, kita akan tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus dan mendapatkan hadirat Tuhan setiap hari, mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu pertumbuhan rohani kita. Kita akan semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan Yesus dan dekat dengannya, dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus akhirnya berdoa, tapi murid-muridnya tidur. Ketika Tuhan Yesus berdoa, terjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Bapa di surga menyatakan kemuliaan yang Yesus miliki waktu di surga, waktu Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Wajahnya bersinar seperti matahari. Wah, menyilaukan ya. Pakaiannya juga berubah jadi putih, tapi bukan putih seperti biasa, putih berkilauan. Bahkan manusia pun tidak ada yang bisa mencuci baju dan memberikan pemutih sampai seputih itu, karena saking bersinarnya, dan itu adalah sinar kemuliaan yang dari surga. Tiba-tiba dua orang menampakkan diri dengan cahaya dari surga. Siapa itu ya? Nah, itu Musa dan Elia. Musa yang Allah sendiri yang menguburkannya waktu Musa meninggal, waktu Musa mati, tidak ada yang menemukan jenazahnya, tidak ada yang menemukan mayatnya, karena Tuhan sendiri yang menguburkannya. Lalu Elia yang menaiki kereta berapi ke surga, naik langsung ke surga tanpa melalui kematian. Luar biasa sekali, karena Elia dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu kenapa Elia dan Musa datang ke sana menemui Tuhan Yesus di dunia? Ternyata Allah mengutus Musa dan Elia untuk berbicara kepada Yesus tentang kematiannya yang akan terjadi di Yerusalem tidak lama lagi. Ya, ternyata saat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus terbangun. Mereka heran, bengong, tercengang-cengang. Sinarnya terang sekali. Dan itu siapa dua orang itu? Mereka tahu itu Musa dan Elia. Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami di sini. Bolehkah kami mendirikan 3 kemah? Yang satu untuk guru, satu untuk Musa, satu lagi untuk Elia." Petrus tidak mengerti bahwa mereka, Musa dan Elia, sudah tinggal di surga, dan Tuhan Yesus juga adalah penghuni surga. Tiba-tiba awan menaungi, tiba-tiba awan turun. Itu adalah hadirat Allah. Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi takut. Lalu ada suara dari awan itu, "Inilah anakku yang kukasihi dan kupilih, dengarkanlah dia." Mereka tersungkur, takut, mereka tersungkur. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bangunlah, jangan takut." Setelah itu awan kemuliaan terangkat. Musa dan Elia pun juga pergi. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita kembali. Ingat apa yang baru kalian lihat dan saksikan. Jangan kalian ceritakan pada siapapun. Nanti kalau aku sudah bangkit dari antara orang mati, baru kalian boleh ceritakan." Akhirnya mereka kembali. Adik-adik, coba siapkan dulu catatannya.
Siapa yang masih ingat setiap minggu mencatat? Jangan lupa tetap mencatat setiap minggu. Adik-adik, nanti mungkin 1-2 bulan depan kita akan mengadakan ibadah onsite, ibadah di gereja. Kapan ya? Doakan saja secepatnya ya. Kita sudah kangen bertemu kan. Yuk, catatannya sudah siap? Catat ya. Judulnya adalah Yesus dipermuliakan. Judulnya Yesus dipermuliakan. Bahan ceritanya kita bisa ambil di Markus 8 ayat 31 sampai 33. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Lukas 9 ayat 22 sampai 36 dan Matius 17 ayat 1 sampai 8. Ada juga ayat hafalan adik-adik. Itu Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi ya, Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, sudah dicatat? Nah, apa sih yang diinginkan untuk dimengerti oleh para murid? Yang Allah inginkan para murid untuk mengerti itu apa sih? Ya, Allah ingin para murid mengerti bahwa Yesus adalah putra Allah yang dipilih Tuhan, yang dipilih Allah sendiri. Untuk apa Allah memilih Yesus menjadi putranya? Untuk menjadi juru selamat dunia, untuk menebus dosa kita, menebus dosa kakak dan adik-adik, dan semua orang yang ada di dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat manusia? Dengan menyerahkan hidupnya melalui penderitaan, mati, dan bangkit lagi, seperti yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Nah, bahagia sekali ya kita adik-adik ya, bisa memiliki Allah yang hidup, Allah yang bisa menghapus dosa kita. Apakah kita ada di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada, semua manusia pernah berdosa, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan mungkin tidak melakukan, hanya merasa iri hati, merasa membenci, merasa sebel sama orang, itu aja sudah berdosa. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak boleh berdosa sama sekali. Bagaimana caranya? Dengan penebusan Tuhan Yesus. Maka kalau kita percaya dan mengikut Tuhan Yesus, kita akan bisa masuk ke surga suatu saat nanti, tidak mengalami neraka. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mau menebus dosa kami semua, karena Engkau rela menderita untuk kami, sehingga kami tidak masuk neraka, tetapi nanti kami bisa masuk ke surga. Ditebus dosa kami oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang luar biasa, mengikut Engkau, beserta Engkau setiap hari, setiap saat, berdoa, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami, lindungi kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat. Jangan lupa tetap mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Sampai jumpa lagi. Haleluya adik-adik, ini waktunya kita menabur. Menabur benih yang ditabur nanti akan bertumbuh ya. Dan kita akan memberi persembahan. Gimana caranya memberi persembahan? Adik-adik nanti tanya sama papa, mama, atau kakak gitu ya. Ada nomor rekening gereja anak gitu ya. Bisa ditransfer ke situ, minta tolong nanti ya ke orang tua kalian masing-masing. Oke, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan berkati papa mama kami, Tuhan berkati saudara kami, Tuhan berkati kami semua.
kami tetap sehat dan Tuhan berikan rezeki kepada kami. Kami mau mempersembahkan hari ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di sekolah minggu, di gereja anak ini, supaya semakin hari semakin bertumbuh, dan kami tahu benih yang kami tabur itu akan bertumbuh, berakar kuat, lalu berbuah-buah lebat. Terima kasih, kami percaya ini taburan kami dengan sukacita dari hati, dan Tuhan juga menerimanya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan berkati ya.